Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan menyimak tentang rumus jadi untuk mengerjakan soal pilihan ganda apabila yang ditanyakan hanya jumlah gamet, macam gamet, jumlah kemungkinan pada F2, macam fenotip F2 dan macam genotip F2-nya. Maka silahkan langsung masuk rumus saja. Kalau jumlah gamet rumusnya 2 pangkat N. Kalau monohibrid N-nya 1 berarti 2 pangkat 1 ketemunya 2. Kemudian untuk macam gamet yang dihasilkan rumusnya 2 pangkat jumlah heterosigot. Jadi yang heterosigot ada berapa? Nah itu macamnya 2 pangkat yang heterosigot tadi. Contoh A besar A besar, B besar B kecil. Kalau individu A besar A besar, B besar B kecil berarti itu harusnya dihibrid, tetapi genotipnya yang heterosigot 1 yaitu B besar B kecil. Maka berapa dia akan membentuk macam gamet? Jawabannya adalah 2 pangkat 1 ketemunya 2 yaitu gamet A besar B besar dan A besar B kecil. Jumlah kemungkinan atau jumlah peluang pada F2 monohibrid 4 pangkat N 4 pangkat 1 sehingga papan caturnya ada 4 kolom. Kalau dihibrid 4 pangkat 2 berarti 16, ada 16 kolom. Macam fenotipnya 2 pangkat N 2 pangkat 1 kalau di monohibrid ketemunya 2 pangkat 2 kalau dihibrid ketemunya 4. Macam genotip pada F2 3 pangkat 1 kalau monohibrid, 3 pangkat 2 kalau dihibrid. Rasio fenotipnya 3 banding 1 kalau monohibrid, kalau dihibrid 9 banding 3 banding 3 banding 1. Untuk membuktikan rumus ini silahkan dilihat contoh soal pada monohibrid dominan dan dihibrid dominan yang sudah dibahas di video sebelumnya. Kita lanjut ke penyimpangan semu hukum Mendel. Ternyata hukum Mendel itu tidak selamanya berlaku. Di lapangan terdapat kasus-kasus penyimpangan. Dikatakan penyimpangan semu karena tidak sepenuhnya menyimpang dari ketetapan Mendel. Jadi hukum Mendel itu kadang-kadang menyimpang dari yang seharusnya dirumuskan. Penyimpangan pertama namanya polimeri, di mana F2-nya perbandingannya 15 banding 1. Penemunya Nilsson Ehle. Polimeri yaitu pembastaran heterosigot dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari organisme. Fakta di lapangan. Ketika disilangkan gandum biji merah dengan gandum biji putih, ini seolah-olah monohibrid ya, F1-nya dihasilkan gandum berbiji merah tetapi tak semerah induknya. Kelihatannya intermedier ini. F2-nya aneh, 15 merah banding 1 putih. Harusnya kalau monohibrid dominan 3 merah 1 putih. Kalau monohibrid intermedier 1 merah 2 merah muda 1 putih. Ini kok menyimpang 15 merah 1 putih. Berarti terjadi penyimpangan hukum Mendel. Penjelasan. Berdasarkan fenotipnya seolah-olah merupakan persilangan monohibrid. Berdasarkan F1-nya seolah-olah merupakan persilangan monohibrid yang bersifat intermedier. Berdasarkan F2-nya kalau dijumlahkan ketemunya ada 16 kemungkinan. Berarti ini sesungguhnya sesuai dengan hukum dihibrid. Maka cara menyelesaikannya kita membuat seperti persilangan dihibrid. Berikut penyelesaiannya. P merah disilangkan dengan putih. Biar menjadi dihibrid maka ada 1, 2. M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Yang putih M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Berarti ini ada 2 pasang genotip berarti dihibrid. Gametnya depan-depan, depan-belakang, belakang-depan, belakang-belakang ada 4, tapi sama jenisnya yaitu M besar 1, M besar 2. Untuk yang jantan putih 4, M kecil 1, M kecil 2. F1-nya tinggal mengalihkan 4 kali 4, 16, terus dipasangkan M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Semuanya merah, tetapi tak semerah induknya. Ini faktanya demikian. Kemudian kita
berasumsi, kenapa kok merah tak semerah induknya? Oh, ternyata merah induknya itu merah banget karena memiliki 4 gen dominan. Sedangkan F1-nya tak semerah induknya karena dia hanya memiliki 2 gen dominan. Maka P2-nya F1 merah disilangkan dengan F1 merah yang ini. Genotipnya tinggal nyontoh M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Gametnya depan-depan, depan-belakang, belakang-depan, belakang-belakang. Ketemunya ini. Kemudian bagaimanakah F2-nya? Kita cari dengan papan catur atau dengan diagram anak garpu. Kalian membuat papan catur boleh, anak garpu boleh. Ini menggunakan anak garpu. Bagaimanakah rasio genotip F2? Maka sifat 1 disilangkan dengan sifat 1, sifat 2 disilangkan dengan sifat 2. Yang sifat 1 tadi, M besar 1, M kecil 1 disilangkan dengan M besar 1, M kecil 2, M kecil 1. Ini sifat 1 pada P2-nya tadi. Kemudian dihasilkan depan-depan, depan-belakang, belakang-depan, 2M besar 2, M kecil 1, dan belakang-belakang 1, M kecil 1, M kecil 1. Ini humusigot bobotnya 1, heterosigot bobotnya 2. Untuk sifat 2, M besar 2, M kecil 2 silangkan dengan M besar 2, M kecil 2. Ketemunya sama, 1 untuk humusigot dominan, 2 untuk heterosigot, dan 1 untuk humusigot resesif. Untuk yang genotip ini nanti akan berpasangan seperti yang di atasnya, sehingga tinggal menyalin. Nah, kalau sudah kita gabungkan 1 kali 1 ketemunya 1, terus dipasangkan M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Kemudian berikutnya 1 kali 2, 2, M besar 1, M besar 1, M besar 2, M kecil 2. Terus ke bawah sama. Nah, sudah selesai. Kemudian bagaimanakah rasio genotip F2? Berarti ada genotip M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2, banding ini, banding ini, banding ini, sama dengan 1 banding 2 banding 1, banding 2 banding 4 banding 2, banding 1 banding 2 banding 1. Kalau mau dicari rasio fenotipnya, kita lihat di sini. Asal punya gen dominan berarti merah. Ini semua ada gen dominan meskipun hanya 1, maka warnanya merah. Dijumlah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 ada 15. 15 merah, dan ini nggak punya gen dominan berarti putih. 1 putih ketemu. Berarti ternyata warna biji ditentukan oleh lebih dari 2 buah gen atau lebih dari sepasang alel, mempengaruhi sifat yang sama. Untuk mencari rasio fenotip, untuk penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua.